Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا في حديث الشريف من قرأ حرفا من كتاب الله فله الحسنة والحسنة بعشر أمثالها. وقال أيضا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan ini saya izin minta waktunya Ustaz Abror sebentar untuk menyampaikan sedikit hal. Alhamdulillah, buku wakaf metode Asy-Syafi'i sudah datang. Ada 20 piece yang baru kita beli. Jadi insyaallah akadnya kita pinjamkan, kita berikan, tapi akadnya adalah kita pinjamkan selama program berlangsung. Jadi Bapak semuanya yang belum memiliki buku metode Asy-Syafi'i seperti ini, kita pinjamkan. Nanti datang ke panitia untuk menulis nama dan nomor teleponnya. Atau misalkan Bapak atau adik-adik semua pengen memiliki buku ini, diharapkan untuk mengganti biaya beli. Cukup 20.000 rupiah saja. Nanti buku ini akan menjadi milik panjenengan. Tidak ada untung di sini karena harga belinya segitu, nah kita gantinya segitu. Jadi saya umumkan sekali lagi, yang belum memiliki buku ini kita akan pinjamkan. Dan informasi yang kedua adalah insya Allah ini adalah pertemuan terakhir di tahun ini, karena mahasiswa sibuk untuk mempersiapkan UAS dan sebentar lagi liburan. Mungkin barangkali mereka juga akan pulang ke rumahnya masing-masing. Qadarullah domisilinya bukan orang Jember, jadi pulangnya jauh-jauh gitu deh. Baik, insya Allah seperti yang kita telah sampaikan kemarin, kita akan kombinasikan program online dan offline. Nanti buku ini kita bagi, siapa yang memiliki langsung dibawa saja pulang. Nanti setelah itu akan ada program online untuk menunjang program kita biar cepat selesai. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Orang-orang yang
telah kami berikan kepada mereka sebuah kitab, yaitu Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawati, yang mana mereka itu membacanya dengan sebagaimana mestinya. Ulaika yu'minuna bih, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang beriman kepada kitab tersebut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian wa 'allamahu, mengajarkannya. Kemudian hadis Nabi juga, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran tersebut akan menjadi syafaat bagi kalian yaumul qiyamah, pada hari kiamat, li ashabi, kepada yang membacanya. Wa yuqalu li sahibil Quran, dan begitu pula dikatakan kepada sahib Al-Quran atau pembaca atau penghafal, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Menghafal Al-Quran nanti bacalah, ya. Orang yang membaca Al-Quran dikatakan kepadanya pada hari kiamat, bacalah dan naiklah serta tartilah sebagaimana engkau di dunia mentartilkannya. Maksudnya di sini membacanya dengan tartil, karena kedudukan kalian adalah pada akhir ayat yang engkau baca yang engkau baca di dunia, atau yang engkau hafal ketika di dunia. Yang dimaksud dengan membaca dalam hadis ini adalah menghafal Al-Quran. Perhatikanlah perkataan Syekh Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Ketahuilah bahwa yang dimaksudkan dengan sahibul Quran atau sahib Al-Quran, ya, orang yang membaca Al-Quran. Dan yang dimaksud di sini adalah orang yang menghafalkannya. Jadi sahibul Quran itu orang yang menghafalkannya, bukan cuma membacanya. Dan dia itu menghafalkannya dari hati sanubari dengan ikhlas, ya, dari dalam hatinya yang paling dalam. Sebagaimana hal ini telah ditafsirkan berdasarkan sabda beliau Nabi Muhammad SAW, suatu kaum akan dipimpin oleh orang yang paling menghafal kitabullah, yaitu ahli Al-Quran. Kedudukan yang bertingkat-tingkat di surga nantinya tergantung dari banyaknya hafalan seorang di dunia ini, dan bukan tergantung pada banyaknya bacaan pada saat ini. Nah, jadi hendaknya kita sebagai pembaca Al-Quran atau penghafal Al-Quran itu tidak hanya membacanya, tapi juga dengan berusaha menghafalnya. Walaupun sangat minimal atau paling sedikit, kita membaca Al-Quran itu sudah mencukupi, ya. Maksud mencukupi apa? Sudah mendapatkan pahala yang sangat banyak. Karena terutama di zaman sekarang, ya. Karena untuk membacanya saja kita kadang lalai, kadang lupa. Kalau ada waktu luang baru kita membacanya. Padahal jikalau kita memang cinta dengan Al-Quran, bersungguh-sungguh untuk menghafalnya, bukan kita nunggu waktu luang, tapi luangkanlah untuk Al-Quran. Nah, kemudian kita lanjut, kita sedikit merojah yang telah kita pelajari, ya, sebagaimana yang telah kita lakukan sebelumnya. Dari awal kita telah mempelajari yang pertama adalah tentang alif lam, ya. Jadi kita tidak boleh bosan dalam merojah, terutama ilmu Al-Quran. Yang pertama adalah mengenal bacaan alif lam. Ya, jadi kita merojah sedikit cepat. Alif lam terbagi menjadi dua. Yang pertama alif lam al-qamariyah, ya, yang mana ketika kita membaca alif lam tersebut
kita baca lamnya, ya. Alnya kita baca. Itu kalau alif lam qamariyah. Contohnya di sini adalah al-babu, ya. Bacanya dengan dizahirkan huruf lamnya, kita nampakkan huruf lamnya. Kemudian yang kedua adalah alif lam asy-syamsiyah. Ya. Alif lam ini kita cara membacanya adalah menghilangkan lam tersebut atau kita idghamkan. Kita masukkan ke huruf setelahnya. Contohnya di sini ada ad-dinu, ya. Alif lam bertemu huruf dal. Huruf dal termasuk huruf alif lam asy-syamsiyah. Maka kita hilangkan huruf lamnya, langsung kita idghamkan ke huruf dalnya, ad-dinu. Kemudian kita lanjut ke pelajaran yang kedua. Huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal. Sering kita ulang, hamzah wasal adalah alif tanpa hamzah. Jadi cuma garis. Ini namanya hamzah wasal. Ya, termasuk yang terdapat pada alif lam itu juga al hamzah wasal, ya. Karena tidak ada ininya hamzahnya. Kemudian di sini dibaca tidak panjang ketika wasal atau disambung, ya. Jadi ketika hamzah wasal itu berada di tengah kalimat, di tengah-tengah kalimat dibaca menyambung, itu dia tidak dianggap, ya. Dibaca tidak panjang ketika wasal atau tidak dibaca sama sekali bahkan, ya. Contohnya di sini wa qalul hamdulillah wa qalul, ya. Apa malah tidak dianggap, ya. Bisa dianggap dan bisa tidak dianggap. Kemudian yang kedua, dibaca panjang ketika waqaf, ketika bacaan berhenti. Jadi biasanya hamzah wasal ini dibaca ketika dia berada di awal dan di akhir kalimat. Di sini ada contohnya yang alif lam, ya. Summa dammarnal akharin. Dammarnal, ya. Dari nun tersebut kita langsung apa? Pindah ke apa? Alif lam, lamnya, ya. Lam yang pada al-akharin. Padahal di sini setelah dammarna, ya. Di situ nun ada alifnya, ya kan? Ada hamzahnya, hamzah wasal namanya. Nah, itu kita tidak baca ketika kita wasalkan, kita sambungkan bacaan tersebut. Kecuali kalau kita waqafkan, tsumma dammarna. Nah, itu kita baca panjang 2 harakat. Nah, jadi paham, ya, hamzah wasal. Nah, lanjut pelajaran yang ketiga, mengenal lafaz jalalah, ya, lafaz bacaan Allah. Cara membacanya ada 2. Yang pertama adalah tafkhim, menebalkan bacaan. Kapan dibaca tebal? Ketika lafaz Allah apabila diawali atau huruf sebelumnya adalah berharakat fathah atau dhammah. Nah, maka ini wajib dibaca tafkhim atau tebal. Tebal bagaimana bunyinya? Yang bunyinya Allah, ya. Contohnya di sini Allahu, kemudian huwallah, ya. Ayatullah, ya. Itu namanya lafzul jalalah dibaca tafkhim. Kemudian cara membaca yang kedua ada namanya tarqiq atau tipis, ya. Jadi lafaz jalalah itu ada 2 cara membacanya, tebal dan tipis. Bagaimana bacaan tipis itu? Ketika dia apa? Diawali dengan huruf yang sebelumnya berharakat kasrah. Contohnya di sini alhamdulillah, li, ya, ada lam kasrah di situ. Atau billah, ya, ba-nya di situ ba kasrah, ya. Bukan dibacanya billah, enggak mungkin. Nah, kemudian lanjut ke pelajaran yang keempat, mengenal mad dan tasydid. Mad sendiri artinya adalah bacaan panjang atau yang dipanjangkan atau yang panjang boleh. Bacaan mad yang bertemu dengan huruf yang bertasydid. Nah, jadi di sini kita belajar membedakan antara mad dengan tasydid. Karena sering terjadi, ya, salah membaca. Dibandingkan tasydid dengan dengan mad ini banyak yang salah. Contohnya ketika membaca tasydid itu malah dipanjangkan. Contohnya apa? Inna rabbaka. Di situ ba-nya ba tasydid, ya. Ba-nya double, ada tasydidnya. Rabba. Harusnya seperti itu, ya.
Tapi biasanya karena tidak tahu, karena belum belajar, biasanya dipanjangkan. Inna rabbaka. Sering terjadi ya. Nah, di sini kita belajar membedakan. Jadi mad itu adalah memanjangkan suatu huruf, dan tasdid itu apa? Dua huruf yang sama, tapi dua huruf yang sama bahkan harokatnya juga sama. Akhirnya apa? Digabungkan. Ya, jadilah tasdid. Ya, huruf double. Jadi ditahan ketika kita membacanya. Contohnya di sini ada huruf dal juga ya. Madda. Ya, danya ditahan dulu. Gak boleh mada. Itu yang mad saja. Nah, jadi paham ya? Membedakan antara mad dengan tasydid. Kemudian pelajaran yang kelima, cara membaca huruf yang tidak berharokat pada awal surat. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi cara membaca satu ayat pada surah itu yang tidak ada harokatnya adalah seperti ini. Contohnya ada alif, ada lam, ada mim. Itu cara membacanya bukan alama. Akan tetapi cara membaca huruf tersebut. Ya. Di sini ada huruf apa? Alif. Kemudian ada huruf lam. Kemudian ada huruf mim. Nah, begitulah cara membacanya. Alif lam mim. Itu cara membaca yang benar, bukan alama. Ya. Kemudian mengapa kita baca panjang? Terlebih lagi yang ada benderanya itu ya, pada huruf lam dan mim. Sudah kita bahas. Huruf mad itu ada 3. Ya. Di sini mungkin agak bingung ya, huruf mad tuh bagaimana sih bentuknya? Huruf mad ada 3. Ada alif, ada waw, ada ya. Kemudian harokatnya apa? Huruf mad itu tanpa harokat. Ya. Alif saja. Waw saja, atau sukun juga boleh, ya. Atau tidak berharokat. Alif atau waw atau ya itu tanpa harokat, ya. Jadi alif, waw, ya. Tapi ada syaratnya. Sebelumnya apa? Alif sebelumnya ada fathahnya. Kemudian waw sebelumnya ada dhammahnya. Kemudian yang ya sebelumnya ada kasrahnya. Tapi huruf tersebut harokatnya apa? Sukun atau tanpa harokat, ya. Nah, kemudian di sini kita baca panjang ya. Lam mim. Mengapa? Karena hukumnya kalau ada huruf mad, ya, paham tadi ya? Yang huruf mad tadi, alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah, itu adalah huruf mad. Nah, di sini ada huruf mad ya. Huruf mad jika bertemu huruf yang bertasydid maka dibaca panjang. Ya, di sini mana huruf madnya? Lam. Ya. Ada huruf lam dan alif. 6. Huruf madnya tuh alif tersebut. Ya. Lam itu yang huruf madnya adalah alifnya. Ya. Tapi sebelumnya ada harokat fathah, la-nya itu. La-nya berharokat fathah. Maka jadilah huruf mad, ya. La itu huruf mad. Kemudian huruf mim. Di sini kenapa kita tasdidkan? Karena huruf mim bertemu huruf mim. Lam mim, ya. Jadi 2 huruf mimnya. Maka didghamkan. Karena didghamkan menjadi tasdid, ya. Kemudian hukumnya karena sudah huruf mad bertemu dengan tasdid, maka kita baca dengan 2 atau 4 atau 6 harokat. Ya, maka dibaca panjang di sini. Alif lam mim. Seperti itu, ya. Kemudian mengapa kita baca panjang huruf pada bacaan mimnya? Mim. Sama juga. Karena di situ ada terdapat huruf mad juga. Apa tadi? Huruf ya, ya. Huruf madnya di sini adalah huruf ya, ya. Yang sebelumnya berharokat kasrah. Nah, ini huruf mad ya. Ya sebelumnya kasrah, mi, ya. Kemudian huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun karena waqaf, ya. Sukun, ya, sukun mati, ya. Huruf mati karena berhenti di sini kan. Kita baca mati karena dia memang berhenti, gitu kan. Mim, ya, bukan mima atau mimu, ya. Jadi hukumnya apa?
ketika huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun karena waqaf, itu adalah hukumnya apa? Mad apa? Arid lis sukun ya. Bacaannya panjang juga, sama 2 atau 4 atau 6 harokat, sama kayak yang seperti tadi. Lam mim. Jadi ada 2 hukumnya di sini. Huruf mad bertemu dengan tasdid, bacaannya dibaca panjang. Kemudian huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun karena waqaf, dibaca panjang juga ya. Jadi paham ya insyaallah ya. Nah, kalau ada yang kurang paham nanti bisa tanya langsung ke Ana. Labas, masyaallah. Kemudian kita lanjut murojaah ke halaman 14. Ya, kita masuk ke bab cara membaca isti'adzah atau ta'awudz dan disambung dengan basmalah dan awal surat. Jadi cara membaca 3 ayat tersebut ada 4 cara. Yang pertama, dipisah semua ya. Misalkan kita membaca surat Al-Falaq ya, Al-Falaq hendak melanjutkan surat An-Nas ya. Itu ada cara membacanya, enggak sembarangan. Bukan wa min syarri hasidin idza hasad qul a'udzu birabbin nas langsung, tapi ada jedanya, ada cara membaca, ada caranya. Yang pertama dengan cara dipisah semuanya. Contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afwan, ini kita Afwan tadi Ana malah menyebutkan yang menyambung ya surat ya. Padahal ini dari awal surat, dari awal kemudian basmalah, kemudian awal surat ya, Afwan ya. Ya, ada 4 cara membacanya. Yang pertama dipisah semua, ta'awudz, kemudian basmalah, kemudian awal suratnya, yaitu dibaca secara terpisah. Dan ini adalah afdhal ya, yang lebih utama caranya. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ta'awudz, kemudian basmalah, kemudian awal suratnya kita pisah semua. Ya, ini sangat utama ya. Sebagaimana yang dikatakan Aisyah, iqra'il Qur'an ayatan ya, bacalah Quran ayat per ayat. Ini lebih utama. Karena lebih tadabbur, lebih tahqiq ya, lebih merenungi, lebih itmamul harakah ya, menyempurnakan harakatnya. Kemudian cara menyambung isti'adzah dengan basmalah. Kemudian cara membacanya kedua adalah menyambung isti'adzah dengan basmalahnya tanpa menyambung suratnya. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini cara membaca yang kedua ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menyambung basmalah dengan awal suratnya. Ya. Jadi dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Disambung. Tapi dipisah ta'awudznya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini cara membaca yang ketiga. Kemudian yang terakhir cara membaca adalah dengan menyambung semuanya. Seluruhnya disambung. Biasanya untuk memurojaah ya, biar cepat. Tapi ini harus nafasnya harus kuat ya. Enggak boleh putus di tengah-tengah. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Jadi ada 4 cara menyambung awal surat ya. Antara ta'awudz, basmalah dan awal surat ada 4 ya. Kemudian lanjut ke cara menyambung 2 surat ya. Jadi kita ketika selesai membaca satu surat dan hendak pindah ke surat yang lainnya, kita ada caranya ya. Bukan seperti langsung menyambung itu ya tanpa basmalah, tapi ada caranya. Bagaimana? Ada 3 cara. Yang pertama sama juga, dipisah semuanya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin
Itu contoh yang pertama, dipisah semua. Kemudian yang kedua, dengan cara menyambung antara basmalah dengan awal suratnya, ya, tidak dengan ta'awudnya. Bagaimana bunyinya? Bukan ta'awud, akhir ayat surat tersebut. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi dengan menyambung basmalah dengan awal surat tersebut, ya. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan menyambung semuanya, ya, sama seperti yang tadi. Dengan syarat harus kuat nafasnya, ya. Kemudian cara menyambung dua surat yang salah adalah dengan menyambung antara akhir surat dengan basmalah. Itu salah, ya. Karena ditakutkan basmalah tersebut termasuk dari surat yang sebelumnya, ya. Itu yang cara membaca yang salah, ya. Karena dikhawatirkan dia masuk ke dalam surat tersebut, ya. Kemudian kita lanjut ke halaman 16. Masuk ke kecepatan atau ritme bacaan, ya. Jadi membaca Al-Quran itu juga ada ritmenya, ada kecepatan membacanya. Tidak sembarangan, kadang membaca cepat, kadang lambat. Misalkan lagi imam tiba-tiba sedang ayat tentang azab, dia pelan. Tapi sedang bahagia, dia cepat. Ini tidak boleh sebenarnya. Karena dalam satu rakaat itu harus bahkan ada yang bilang setiap sholat harus sama, nggak boleh berbeda-beda, ya. Seperti halnya selain ritme bacaan ada bacaan qiraahnya, ya. Sebelum sholat biasa imam pengumuman naqra bi riwayah Hafs an Asim atau Warsh an Nafi, ya, contohnya seperti itu. Jadi agar jamaah itu tahu, ya, tidak kaget mendengarnya. Sama juga ritme bacaan. Jadi enggak setiap seenaknya, ya. Satu rakaat beda-beda ritme bacaannya. Nah, enggak boleh. Yang benar adalah kita baca satu-satu, ya. Maksudnya bagaimana? Satu rakaat, satu ritme bacaan. Contohnya di sini ritme bacaan ada 3, ya. Yang pertama ada namanya tahqiq atau bacaan lambat, bati. Bacaan ini sangat tenang, ya. Tenang sesuai hukum tajwid yang benar. Tingkatan ini lebih pantas digunakan pada proses belajar dan mengajar. Tahsin, ya, itu sangat pantas. Karena nanti membantu untuk itmamul harakahnya, membantu untuk kita menyempurnakan harakatnya. Bagaimana bacaan lambat itu? Mari kita contohkan. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Ini bacaan tahqiq, bacaan sangat lambat, ya. Sangat bagus ketika digunakan untuk belajar mengajar tahsin. Kemudian yang kedua, ritme bacaan yang kedua adalah at-tadwir, ya, tadwir, bacaan sedang antara cepat dan lambat dengan tetap menjaga hukum tajwidnya. Bagaimana bunyinya? Ini biasanya digunakan ketika sering dengar murattal, ya. Itu murattal tuh bacaannya tadwir. Contohnya innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Ini bacaan murattal biasanya, sedang, ya. Kemudian yang ketiga ada hadr, bacaan sangat cepat. Ini sangat rawan, ya, biasanya apalagi belum mengerti hukum tajwid. Biasanya terabas, ya. Yang panjang pendeknya, yang tasdidnya itu biasanya terlewat. Innal, ya. Jadi bacanya cepat sekali. Tapi ini juga dibolehkan dengan menjaga hukum tajwidnya. Caranya bagaimana kita bisa menjaganya?
biar tahu kita salah atau enggaknya dengan belajar ya. Belajar tajwid. Contohnya hadir bagaimana? Bacaan cepat ya. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Ini contoh bacaan hadir. Sangat cepat. Sebenarnya bisa lebih cepat lagi. Tapi khawatir dengan hukum tajwidnya yang terlewat. Nah, jadi paham ya? Ada berapa cara membaca Al-Quran dari kecepatannya? Ada 3. Yang pertama tahqiq, yang kedua tadwir, yang ketiga al-hadr ya. Lambat, sedang dan cepat. Nah, kemudian kita lanjut ke bab makharijul huruf ya. Atau tempat-tempat keluarnya huruf Arabiyah, huruf bahasa Arab tentunya. Nah, yang pertama adalah ada namanya atau kita sebutkan macam-macam ininya dulu, tempat keluarnya ya. Dari macam-macam tempat keluarnya. Dimulai dari biasanya adalah apa? Al-jawf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Rongga itu misalnya di tengah-tengah ya. Misalkan ini tenggorokan, dia di tengahnya nih, namanya rongga. Nah, rongga mulut dan rongga tenggorokan namanya al-jawf. Kemudian makhraj yang kedua ada namanya al-halq ya, atau tenggorokan. Tenggorokan itu sendiri. Dimulai dari sini. Kemudian yang ketiga al-lisan, lidah. Ya, makin naik dari tenggorokan ke lidah. Urutannya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah asyafatan. Kedua bibir ya, keluar. Kemudian yang kelima makhraj al-khayshum ya, hidung. Jadi dari dalam kemudian keluar kemudian ke hidung. Itu urutan makhraj ya. Biar enggak lupa. Jadi ada berapa makhrajul huruf? Ada 5. Yang pertama al-jawf, rongga. Yang kedua al-halq atau tenggorokan. Yang ketiga apa? Al-lisan, lidah. Yang keempat asyafatan, kedua bibir. Yang kelima al-khayshum ya, yaitu hidung. Nah, tapi di dalam makhraj tersebut dibagi lagi dalamnya ya. Terbagi lagi dalamnya. Yang pertama kita masuk ke al-jawf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Al-jawf merupakan tempat keluarnya huruf-huruf mad ya. Jadi yang keluar dari makhraj rongga itu adalah huruf-huruf mad. Masih ingat ya huruf-huruf mad tadi apa? Alif dan waw dan ya. Ya, harokatnya bagaimana? Biduni harokah atau tanpa harokat ya. Jadi huruf mad itu sebenarnya tanpa harokat. Alif, ya dan wa. Nah, tapi sebelumnya ada harokat. Maksud sebelumnya bagaimana? Huruf sebelum huruf mad tersebut ada harokatnya. Contohnya bagaimana? Ada huruf fa. Huruf fa ya. Itu kalau kita kasih kasroh fi, ya kan? Kemudian kalau kita kasih huruf mad bagaimana? Jadinya fi, karena kasroh pasangannya adalah ya. Nah, ini adalah huruf mad. Ya. Begitu. Kemudian kita lanjut. Ya, yang pertama ada alif ya, yang didahului dengan harokat fathah tadi. Kemudian yang kedua wawu sukun yang didahului dengan harokat dhammah. Kemudian ya sukun yang didahului dengan harokat kasroh. Ya. Dan ketiga huruf bentuk mad tersebut disebutkan secara bersamaan dalam satu ayat ya. Pada surat Hud ya. Ini semua huruf mad terkumpul semua di sini menjadi satu. Bagaimana bunyinya? Nuhiha ya. Di sini semua huruf mad ada semua. Ada waw, ada ya, ada alifnya. Yang pertama ada huruf waw di sini, nu ya. Huruf waw sukun, sebelumnya huruf yang berharokat dhammah. Nu. Itu huruf mad namanya. Nu dibaca 2 harokat. Nu ya. Enggak boleh
nuhiha, nggak boleh. Tapi baca panjang semua. Nuhiha. Ya. Itu yang pertama, dhammah atau waw. Kemudian yang kedua ada ya di sini. Ya sebelumnya huruf ha berharokat kasrah. Hi. Ya, maka terjadilah huruf mad, ya. Kemudian yang terakhir ada alif. Sebelumnya ha berharokat fathah ha. Naam. Jadi dibacanya nuhiha, ya. Bukan nuhiha karena terdapat huruf mad. Naam. Paham sampai di sini ya? Atau ada yang kurang paham? Ya, jadi al-jawf itu tempat keluarnya 3 huruf mat tersebut, ya. Itu rongga. Paham di sini rongga ya? Dia itu kayak gimana? Dia kayak selang gitu ya. Mengalir saja. Jadi nggak ada tempat khususnya gitu. Rongganya gitu, rongga. Tempat keluarnya. Nah. Jadi ketika kita membaca harokat itu harus itmamul harokah. Balik lagi. Ya, selalu disebutkan itmamul harokah. Bosan tak? Ya, harus. Enggak boleh enggak? Ya. Maksudnya rongga tenggorokan bacanya bagaimana? Dengan terbuka suaranya, enggak boleh alhamdulillah. Ini rongganya tertutup ya. Tapi yang benar dibuka. Kemudian dhammah nggak boleh harus sempurna nah kemudian kasroh ya harus benar nggak boleh ya itu terhalang suaranya ya jadi paham ya rongga tenggorokan atau al-jawf ya itu tempat keluarnya 3 huruf mad. Kemudian yang kedua makhraj yang kedua adalah al-halq atau tenggorokan. Ya, tempat keluarnya huruf ada tenggorokan ya. Tenggorokan terbagi lagi ada 3 tempat. Ada namanya aqsal halq. Tenggorokan paling dalam, pangkal tenggorokan. Ada huruf apa? Yang paling dalam apa? Huruf hamzah dan ha. Ya. Jadi huruf ha harus dari sini. Dan hamzah juga harus dari sini, enggak boleh ha itu jadinya ha jadi beda lagi. Ya. Dan juga enggak boleh dari dada. Itu boros nafas, salah juga. Ya. Yang benar di sini. Ha. Ha. Ya, yang ada cekungnya itu. Ha. Harus bergetar. Kemudian hamzah juga ya, enggak boleh ya, itu namanya tashil atau mengalir ya, mempermudah. Salah. Ya benar seperti kita sesak nafas. Ya, itu cara membacanya ya. Dengan menekan, itu yang benar hamzah. Ya. Terlebih lagi alif lam kita baca alhamdulillah atau harus jelas itu. Kalau orang yang sudah paham tajwid nanti bisa membedakan. Oh dia benar ini bacanya. Oh dia salah bacanya. Nanti tahu. Biasanya orang-orang tashil gitu. Tashil bagaimana? Contohnya ara'aital ladzi itu namanya tashil. Ya. Yang benar bagaimana? Ara'ai itu yang benar ya, nggak boleh ara'ai ya. Nah itu untuk tenggorokan bagian dalam hamzah dan ha. Kemudian naik sedikit tengah tenggorokan ada huruf ha dan ain. Nah coba ha. Nah, nggak boleh ha, nggak boleh. Harus bersih. Ha. Ya. Kemudian yang kedua Nah,
ketika kita hendak mencoba suatu huruf atau mencoba makhraj satu huruf dengan cara apa? Kita tambahkan hamzah pada huruf tersebut, ya. Kemudian kita tambahkan tasdid pada huruf tersebut yang ingin kita latih. Misalkan kita ingin mencoba huruf ain tadi, huruf ain, kita pengen latihan. Caranya tambahkan hamzah dan tasdid. Jadi bunyinya ya, ditahan. Ya, itu ditahan jadinya. Nah, itu cara melatihnya. Nah, itu di tenggorokan bagian tengah, ya. Ada ain dan ha. Kemudian tenggorokan naik lagi. Ada namanya apa? Tenggorokan atas, ya. Ya, insyaallah. Ada huruf kha dan Allah. Allah. Ini emang agak sulit, ya. Allah. Allah. Enggak boleh seperti G aja. G digesek. Goiril enggak boleh. Yang benar Allah. Allah. Nah, kemudian huruf kha juga. Kha yang benar bukan dengan apa? Suara dahak gitu, afwan, ya. Bukan kha, bukan. Tapi kha. Kha. Ini memang agak sulit, ya. Bukan agak, memang sulit. Harus sering dilatih. 6, coba kha, kha, ikh, kha, khi, khu, Nah, ya. Ini huruf kha. Kemudian huruf gha. Mari kita coba. Gha, 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 ri, ri, ru, l, 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 gha, gha, l. Naam, barakallahu fikum. Dal al-muazzin, muazzin. Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد لا إله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن
حي على الصلاة La haul. حي على الفلاح La haul. حي على الفلاح La haul. الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله La ilaha illallah rabbah. Baik, kita lanjutkan pelajaran. Kita sedikit ringkas ya, karena waktu kurang. Ya, kita lanjut ke makhraj al-lisan. Ya, untuk menyimpulkan biar gampang adalah makhraj ya, atau tempat keluarnya huruf hijaiyah ada 5 tempat. Yang pertama ada namanya al-jawf atau rongga. Ya, itu tempat keluarnya. Yang kedua adalah tenggorokan. Yang ketiga lisan, lidah. Yang keempat kedua bibir. Yang kelima hidung. Ya, itu ingat itu makhrajnya. Ya. Kita lanjut ke al-lisan ya. Lisan di sini huruf yang keluar darinya itu sangat banyak. Paling banyak. Ada berapa huruf? 10 ya. Ini dari lidah semua, 10 huruf. Jadi di sini urutannya apa? Dari paling belakang, dari lidah paling belakang, kemudian maju makin maju. Ya. Jadi yang paling belakang dari makhraj lidah itu apa? Ada huruf apa di sini? Huruf qaf ya. Jadi lidah paling belakang ada huruf qaf ya. Kita lebih banyak prakteknya saja. Mari kita coba. Qa, qi, qu, aqo. Nah, huruf qaf ketika kasrah dia tipis. Qi. Nah, bukan ki tapi, bukan kaf biasa, tapi tetap makhrajnya di huruf qaf tapi harokat kasrah. Qi. Memang ini sangat sulit ya. Jangan sampai tebal. Qi ini salah. Contohnya ihdinas siratal mustaqim. Qi ya. Qi tipis, qi, bukan mustaqim. Ya. Ini untuk huruf qaf, tapi ketika dia fathah atau dhammah dia tebal. Qa atau u. Nah, ini untuk letak lidah paling belakang ya. Kemudian maju sedikit ada huruf kaf ya. Coba ka, ku, ki. Nah, beda dengan qaf ya. Ka, ko berbeda. Nah, gak boleh sama. Ya. Nah, ini paling belakang ada qaf, kemudian maju sedikit ada huruf kaf ya. Pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit antara bagian tulang atas dan bagian yang lunak. Ya, untuk mudahnya bisa lihat di gambar mungkin ya. Itu mudahnya. Nah, kemudian maju sedikit lagi ada 3 huruf lidah bagian tengah ya, yang menempel pada langit-langit atas. Ada huruf jim, shin dan ya. Ya. Yang bersamaan ini berarti makhrajnya sama ya.
Lidah sama lidah bagian tengah. Ini sama semua, jim dan ya dan shin. Yang membedakan apa? Sifatnya. Itu yang berbeda. Nah, kita coba huruf ya. 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 Ingat itmamul harakahnya. Ya. Ya. Yi. Yu. Ay. Ay. Nah, barakallah. Kita huruf shin. Nah. Sya. Sya. Nah, ingat makhrajnya masih sama. Di mana? Lidah, punggung lidah apa? Yang tengah ini atau agak maju bertemu dengan langit-langit atas. Sya. Sya. Enggak boleh monyong karena huruf shin bukan huruf tebal. Sya. Ini sering ya. A'udzu billahi minasyaitonir. Salah. Minasya. Minasya. Sya. Nah, ini huruf shin ya. Tafashi menyebar. Kemudian huruf ja. 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 Enggak boleh hamas, enggak boleh ada nafasnya. Ja. Ja. Salah. Dia ja. Ja. Ji. Ju. Aj. Aj. Qalqalah. Aj. Ja. Aj. Ji. Ju. Aj. Nah, berhati-hati jangan sampai hams. Aj. Ya. Nah, kemudian maju lagi, sedikit maju lagi atau hampir ujung ya. Ada huruf dot ya. Huruf dot ini huruf paling sulit ya. Dia huruf yang satu-satunya harus ditekan. Tepi lidah ya, tepi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Ditempel dua-duanya. Nah, do. 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 Bukan huruf dal, do, bukan. Ditempel semuanya ke atas. Do. 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 Nah, yang depan itu apa? Seperti melepas. Do gitu. Do. Do. Naam. Naam. Atau kita coba do. Dui. Dui. Ya, dia bukan qalqalah ya, bukan aldo, bukan. Ya, sifatnya istitalah. Ya, atau bunyinya dia ada suaranya. Ya, contohnya ghairil maghdubi alaihim walam. Ada suaranya. Walam. Itu istitalah. Nah, sifat khusus untuk huruf dot ya. Jadi bukan qalqalah. Wal ardu. Salah. Wal arm. Nah, itu lidah bagian apa? Salah satu tepi lidah atau keduanya ya. Ini maksudnya tepi lidah di sini. Ulama juga ada yang bolehkan antara pilih salah satu antara kanan atau kiri boleh ditempelkan ke geraham. Ya. Atau yang lebih bagus keduanya kita tempelkan ke giginya. Do, ya. Itu yang benar ya. Kemudian maju lagi dari lidah, ujung dua tepi lidah ya. Jadi ujung lidah itu memiliki dua tepi ya. Ini gambar lidah misalkan ya. Sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi seri ya, bagian atas. Yang berhadapan pada dua gigi geraham pertama, dua gigi tarik. Inti gampangnya adalah contohnya di sini ada la di sini. La. Gampangnya seperti itu. La. Nah, kalau biasanya L Indonesia itu apa? Terlalu ke belakang. La, ya terlalu ke belakang. Tapi kalau dalam makhraj huruf Arab ini sedikit maju. La. Li. Lu. Al. Nah, sebenarnya untuk pelajaran tajwid memang sulit ya untuk diteorikan ya.
untuk apa sih namanya? Disampaikan seperti itu. Memang 70% apa? Harus praktek ya. Jadi harus lebih sering praktek. Nah, di sini sering praktek saja. Nah, kemudian lanjut maju lagi, ujung lidah pada posisi gusi dua apa namanya? Gusi dua gigi seri atas di bawah sedikit setelah lam ya, yaitu huruf nun. Jadi misalkan ini huruf lam ya, lam sudah hampir di ujung tapi nun lebih ujung lagi. Ya. Bukan na biasa tapi na. 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 Ya, na. Jadi huruf nun itu ada dua makhraj ya. Ya kan? Ada hidung dan lidah. Itu makhrajnya, tempat keluarnya, ya. Huruf nun dan huruf nun ya. Ada dua tempat, di lidah dan hidung, ya. Jadi bunyinya na. Na. Nggak mungkin tanpa hidung. Nah, nggak mungkin. Ya. Jadi bagaimana bunyinya? Na. Na. Ya, bukan nun biasa tapi sedikit maju lagi. Na. Na. Nah, itu yang benar ya. Kemudian huruf ro ya. Awal punggung ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas yaitu huruf ro ya. Huruf ro ada dua cara membacanya ya. Sama kayak tadi lafaz jalalah. Ada ro tafkhim dan ro tarqiq ya. Makhrajnya bagaimana? Sama kayak nun persis. Nah, bedanya dengan digetarkan. Ro. 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 L. L. Ri. Tipis. Ri. Ri. Ru. Ru. L. Ro. Ri. Ri. Ru. L. Ro. Ri. Ru. L. L. Ir. Ir. Tipis ya, bukan yo tapi ir. Ir. Uru. Ya, jadi untuk membaca wa min syarri itu tipis. Enggak boleh syarri, enggak boleh. Yang benar wa min syarri, syarri. Nah, jadi ro ada tebal dan tipis ya. Nah, mungkin sampai sini dulu ya pelajaran kita. Sampai dengan huruf ro ya, masih di makhraj lisan ya. Tadi kan makhraj ada 5 ya. Ada rongga, ada tenggorokan, kemudian lisan, kemudian kedua bibir, dan terakhir hidung ya. Itu kita baru sampai di lisan ya. Lisan ada 10 huruf ya. Baru sampai huruf ro. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang insyaallah ya. Baik, barangkali itu kurang lebih dan lebihnya mohon maaf. Astaghfiru minkum bi kulli zallat wal akhta wa ila Allah astaghfiruh. Nahtatimu wa naktafi bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.